Panel yang pertama, Kiai Haji Ilzamuddin Saleh daripada Madura, Indonesia. Tapi istimewa sikit saya tengok ni, Abang Tih tengok ni. Pakaian Pak Kiai ni. Milik tadi kita duk bayangkan Pak Kiai tadi berserban, berjubah. Terima kasih saudara-saudaraku semua se-Asia Tenggara. Dukungnya pertama persamaan budaya. Ini loh, muslimah Bukhara cara berpakaiannya. Ini muslimah Jawa loh, ibunya Gus Dur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras Bilan Channel. Saudara-saudaraku sekalian, makin menggembirakan perkembangan dari penelitian tentang jejak juang tokoh-tokoh penyebar Islam di masa lampau, terkhusus Wali Songo. Nah, dalam diskusi yang sangat luar biasa di negeri Kelantan, Malaysia, Ketua Umum Nakabah Ansab Aulia Tis'ah atau Naat, yakni Kiai Haji Ilzamuddin Saleh dari Madura, tampil dengan pakaian Madura, juga membedah tentang siapa Syekh Jumadil Kubro ke atasnya, berikut juga kelindan nasab ke bawahnya. Data yang beliau peroleh menurut keterangannya adalah data-data primer. Menariknya lagi, bukan hanya dari manuskrip lokal, artinya seperti manuskrip Madura, Jawa, dan sebagainya, melainkan beliau datang ke negara di mana dikatakan leluhur itu ada, sampai ke Cina, juga ke Bukhara. Nah, berikut ini akan kami tayangkan penjelasan beliau pada bagian-bagian terpentingnya. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan acara diskusi itu secara utuh, link video lengkap dari kanal Milik Naat akan kami taruh di kolom deskripsi. Mari kita saksikan bersama, dan setelah itu berikan masukan di kolom komentar. Tentang Syekh Jumadil Kubro ini menarik sekali untuk kita simak. Karena apa? Karena beliau itu datuk daripada penyebar Islam di Asia Tenggara. Beliau termasuk datuk juga penyebar Islam di Indonesia, yaitu Wali Songo. Semuanya bersusur galur kepada Maulana Syekh Jumadil Kubro. Nah, kami di sini, saya Ilzamuddin yang sedang pakai baju preman ini, tentang Syekh Jumadil Kubro ini dimulai dari awal penelitian Naat. Naat ini adalah Nakabah Ansab Aulia Tis'ah, lembaga pemersatu keturunan Wali Songo dan kerabat. Bukan hanya Wali Songo, tapi kerabat, sepupu, dua pupu, wa abna'i umumatihim. Nah, ini tentang risalah Jumadil Kubro. Ini kita susun berdasarkan manuskrip Jawa, berdasarkan manuskrip Yunan, dan berdasarkan manuskrip Bukhara. Nanti manuskripnya akan kita tampilkan di sini. Kita tidak bisa bicara kalau tanpa data, dan itu data cukup primer. Saya bawa sebagian. Ini silakan. Ini dengan silakan diterjemah sendiri ya. Di sini tertulis bahwa Maulana Jumadil Kubro itu adalah pernah tinggal di Jeddah. Pernah tinggal di Jeddah. Saya bingung dulu Jeddah itu di mana? Jeddah itu. Nah, baru kemarin ini sampai di Kelantan, ternyata Jeddah itu di Teluk Mano. Di Cermin. Oh, Teluk Mano. Ya. Ya. Jeddah itu di sana, ada di situ, saya buat di Jeddah. Sekarang yang saya tahu kemarin itu ya, ketika kita melihat Cermin yang ke sana ada danau, Bang, ada danau, itu adalah tempatnya tenggelam, tempat tenggelam dulu bekas Raja Cermin di situ. Dan di manuskrip, di catatan Kelantan of Empire itu ternyata memang Sultan Mahmud baru bahasa itu di Jeddah Darussalam itu, Jeddah itu. Lanjut. Nah, ini sebagian manuskrip Madura, manuskrip Jawa tertulis Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jumadil Akbar, Maulana Ishaq nomor 8, punya ayah namanya Syekh Jamil Akbar, punya ayah nomor 6 Zainul Husain bin Syekh Jumadil Kubra bin Zainal Alim Zainal Abidin, versi pendek semua. Intinya apa di sini? Di sini cuma ada satu nama daging, nama asli itu Zainal Husain. Ayahnya Syekh Jamil Akbar, nomor 6 Zainul Husain.
Ini manuskrip tahun 1800. Lanjut. Nah, ini juga sebagian. Ini semuanya Husain Syekh Bajuddin Akbar berbuat kepada Isa. Semua menyebut nama Husain. Nah, jadi sehingga nama Husain itu yang bisa kita lacak sebagai ayah daripada Syekh Jamidul Kubro, kakek daripada Maulana Ibrahim Asmoro atau Maulana Isa, kakeknya. Jadi kesimpulan sementara Syekh Jamidul Kubro bin Husain. Makanya dulu populer Syekh Jamaluddin Husain. Ternyata Jamaluddin bin Husain. Lanjut. Nah, kemudian di mana kita menemukan suatu makalah, ternyata Jumadil Kubro itu adalah keturunan daripada Said Al-Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari, cuman silsilahnya kita belum ada. Ketika kami ke Yunan, kami menemukan suatu manuskrip di Yunan tahun 1600-an. Nih, itu silsilahnya. Ini kita dapat dari Naqab Ashraf Pakistan. Nih. Itu Husain bin Nasruddin bin Syamsuddin ternyata punya putra 7. Satu, Sayyid Jamaluddin Sayyidah Ummu Kulsum. Ini yang menikah dengan orang India yang turun ke Nakib Pakistan. Nah, Sayyidah Ummu Kulsum ini. Yang kedua, Sayyid Jamaluddin Al-Kabir. Ini adalah menurut referensi kami, itu adalah nama lain daripada Syekh Jumadil Kubro. Karena apa? Jamaluddin Al-Kabir bin Husain. Saya sudah sesuai dengan manuskrip Jawa tadi itu. Terus punya anak Sayyid Diyauddin, ini makam ada di Semenanjung India, Hindustan. Dan yang ajib, yang saya kaget, nomor 7 terakhir itu Sayyid Jalaluddin. Sayyid Jalaluddin ini menurut Babat Tuban, Jawa Timur, naskah Tuban menulis bahwa Sunan Kalijogo ini adalah cucu daripada Arya Teja yang bernama Daging Abdurrahman putra Syekh Jalaluddin Kiai Makam Dawa Doromukti Jalaluddin, dan masih berkerabat dengan Sunan Ampel. Nah, sehingga sudah ketemu susur galur di situ bahwa Sunan Kalijaga itu bongkolnya kepada Syekh Jalaluddin, sementara Sunan Ampel kakaknya menikah cucu daripada Syekh Jamaluddin. Hal ini dibuktikan dengan perkawinan. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila. Siapa Nyai Ageng Manila? Nyai Ageng Manila ini orang Filipina. Nyai Ageng Manila ini adalah putri daripada Syekh Jalaluddin waktu ada di Manila. Wah, jangan kaget ya. Tunggu dulu. Makanya di Madura ada, di sini ada Nyai Ageng Manila tertulis. Nah, turun kepada, sehingga tradisi menikah sepupu, 2 pupu, 3 pupu ternyata dimulai sejak dulu. Ini Sunan Ampel menikah dengan kerabatnya sendiri. Mempunyai anak Sunan Derajat, Sunan Bonang. Turun kepada kita ini. Bahkan, Pak Dokter, di DNA saya ini, kita sudah uji hampir 100 orang cucu Wali Songo yang punya manuskrip, Pak Dokter. Nanti kalau mau dipresentasikan siap diperagakan di sini. Itu dari migration map-nya, dari autosomalnya, originnya, asal usulnya, saya ini 22% dari orang dari Filipina. Filipina. 22%. 7% Kalimantan Utara, 7% Kalimantan Selatan, dan lainnya itu Jawa bagian barat, termasuk Malaysia ini. Yang paling besar, paling dominan Jawa bagian barat. Indonesia bagian barat termasuk Filipina, Jawa bagian barat, termasuk Malaysia ini. Itu dari origin cucu Wali Songo rata-rata di situ. Jadi ada ketersambungan data, ada ketersambungan manuskrip antara data Jawa sampai kepada Husain. Nah, Husain ternyata ada namanya yang bernama Jamaluddin, bersaudara dengan Jalaluddin yang menjadi penguat, Jalaluddin, ke kakeknya Sunan Kalijogo. Bin Husain, siapa Husain? Ternyata bin Nasruddin. Nasruddin bin siapa? Bin Syamsuddin Umar, gubernur Yunan pertama. Syamsuddin Umar itu gubernur Yunan pertama, migrasi, bukan asli Cina, migrasi asal Bukhara, Uzbekistan. Sehingga wajarlah kalau orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, orang-orang Filipina matanya agak sipit-sipit sikit.
Wajar. Wajar kan? Mata saya pun sipit. Sipit. Wajar. Karena apa? Karena dari garis ibu kita itu ada darah Mongolnya juga. Gitu. Kalau saya juga ada darah Indochinanya lewat Filipina. Ya kembalilah itu. Nah ini manuskrip ini bukan kata saya, tapi katanya katanya manuskrip. Lanjut. Jadi sebentar. Jadi Syed Samsuddin Umar itu putranya Syed Kamaluddin. Syed Kamaluddin putranya Syed Haji Samsuddin Umar Al-Bukhari bin Syed Imamuddin. Siapa ke atasnya? Ayo lanjut ke manuskrip Bukhara. Pokoknya Pak Dokter, saya sudah konfirmasi, sudah ke Bukhara ini Pak Dokter. Sudah cari data, dapat data itu. Itu silahkan dibaca sendiri ke atasnya. Ternyata di situ Syed Samsuddin Umar punya ayah Syed Imamuddin, ya, bin Qasim, bin Muhammad Sya'ban, ada di situ semua, bin Husain. Lanjut satunya lagi. Nah, terus yang lebih lengkap lagi. Nah, ini yang manuskrip Bukhara. Sampai kepada Imam Al-Ridha dan Imam Musa Al-Kadzim di situ. Kalau sudah Imam Musa Al-Kadzim, ke atasnya jelas intiha ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui putrinya Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, ini berdasarkan manuskrip yang kita teliti. Dan juga didukung oleh apa? Lanjut. Daya dukungnya, pertama persamaan budaya. Ini loh, lihat. Muslimah Bukhara cara berpakaiannya. Ini muslimah Jawa loh, ibunya Gus Dur ini. Yang tengah ini muslimah Jawa ini. Itu muslimah Cina, muslimah India, suku Uyghur. Lihat cara berpakaiannya. Daya dukungnya. Ada kesamaan antara Bukhara, Jawa, Cina, India sama. Uyghur juga ada kesamaan. Cara berpakaian orang-orang dulu loh ya, bukan orang-orang sekarang. Orang-orang dulu nih, zaman dulu. Nih. Terus batu nisan. Nah, ini batu nisan. Batu nisan Malik Ibrahim yang dicatatkan kami sebagai dzurriyyah daripada Jumdul Kubra ada kesamaan dengan makam Sultan Pasai, Malik As-Saleh. Modelnya sama. Seperti itu. Ini made in Gujarat. Jadi antara Asia Tenggara dengan Gujarat itu sudah saling dulu itu sudah ada komunikasi. Tidak langsung Timur Tengah, tidak. Gujarat dulu. Nah, ini yang terakhir. Migration Map of DNA. Silakan ini migrasi cucu Wali Songo yang kita DNA itu seperti ini adanya lewat Kunming, malah jelas Kunming. Jadi Burma dari Bangladesh dari Hindustan, nah ke Kunming, nah baru ke Jawa. Nah itu jelas migration mapnya. Nah Kunming itu waktu saya ke Cina 6 bulan yang lalu, di Kunming itu memang ada makam daripada Syed Al-Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari.